Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama seorang praktisi pendingin dan tata udara Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Umum Apindo Indonesia. Inilah Bapak Haji Muhammad Zainul Arifin yang kali ini berkunjung ke vlog saya. Apa kabar Pak Haji? Ya, alhamdulillah baik. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran seperti apa sih perjalanan teknis dari beliau ini. Jadi kita akan kupas ya Pak Haji nanti. Boleh. Jadi berbagi sama teman-teman bagaimana perjalanan kisah teknik Pak Haji dari awal sampai hingga saat ini, sampai sukses. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ikutin Q&A saya dengan Pak Muhammad Haji Zainul Arifin berikut ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula mengenal dunia pendingin, jadi gini, sebetulnya saya kebetulan dilahirkan dari keluarga yang dari saya lahir ya, itu memang sudah berhubungan dengan dunia pendingin, karena dulu di Surabaya, jadi saya lahir di Surabaya. Dari semenjak lahir itu memang kakek saya, orang tua dari ibu itu memang punya pabrik es ya, jadi bikin es ini ya, kalau sekarang mungkin es lilin, jadi yang dibungkus kecil-kecil gitu. Nah, kemudian juga bikin es kotak gitu ya, jadi pakai yang bak dengan disirkulasi air garam, jadi didinginkan air garam. Nah, itu istilahnya brand ya. Nah, itu memang dari saya lahir, kakek saya itu memang punya usaha seperti itu. Yaitu, jadi saya dari kecil ya, jadi saya saat SD itu sudah mulai ini, jadi kalau saya, jadi anak-anak kakek saya atau kakak dan adik ibu saya, nah itu om saya ini dan Pak D ya, Pak D dan Pak Le itu pada saat memperbaiki, nah itu saya biasanya ikut bantu ya, walaupun mungkin hanya ngambilkan obeng saat SD itu ya. Saat SD ya untuk ya bantu aja gitu. Dan itu jadi di situ memang sudah mulai mengenal dunia pendingin, walaupun hanya sebatas sebagai pengambil obeng gitu. Jadi ngambilin obeng, minta alat apa, nah itu. Kemudian dulu juga yang saya ingat itu, kalau dulu itu kan pengelasan atau brazing ya, solder pipa tembaga itu kalau dulu pakainya itu ini, jadi las yang dipompa, jadi untuk titik apinya supaya bagus itu pakai angin istilahnya. Nah, itu dengan cara dipompa. Jadi kalau istilah di Surabaya itu namanya, saya dulu itu bagian tukang kempus gitu. Nah, jadi pompa pakai kaki itu, jadi kita bagian pompa. Nah, itu om saya yang bagian pengelasan. Nah, itu jadi memang gitu. Jadi saya kebetulan memang dilahirkan dari kakek yang punya pabrik es, jadi saya mengenal pendingin itu memang dari awal, walaupun saat itu ya itu tadi hanya sebatas bantu-bantu. Nah, kemudian di usia SMP, nah itu saya mulai
belajar ikut memperbaiki. Jadi itu di usia SMP, jadi di sela saya pulang sekolah atau pada saat liburan sekolah, nah itu saya memang jarang pergi kemana-mana, tapi saya bantu di om atau Pak D saya yang pada saat memperbaiki itu. Jadi di sana saya bagian kadang disuruh belanja lah. Jadi kalau dulu itu ya memang begitu rusak kita gulung sendiri. Dulu itu memang yang saya tahu sering rusak gitu loh. Jadi sering rusak, sering dibongkar karena kebetulan freezernya banyak. Kemudian brain chillernya itu juga ada beberapa bug. Jadi memang cukup lumayan besar karena pengiriman kemana-mana itu termosnya itu sampai jumlahnya itu ratusan. Jadi dulu pengiriman esnya itu dikemas dalam termos yang panjang, dalamnya kaca itu, kemudian ada isolasi, yang luarnya baru sengnya. Nah itu yang ditenteng. Nah itu jumlahnya sampai ratusan, bahkan pengirimannya itu ada yang pakai motor, ada bahkan kalau yang di luar kota itu menggunakan mobil. Jadi cukup lumayan besar lah itu saat itu untuk perusahaan es kakek saya itu. Nah itu pada saat rusak, nah itu diperbaiki sendiri. Jadi memang itu tadi, jadi om saya ini memang belajar ya, jadi belajar untuk memperbaiki. Kalau dulu di awal itu pada saat belum bisa itu manggil orang, jadi manggil teknisi, tapi dipelajari betul itu caranya. Nah begitu berikutnya rusak kita perbaiki sendiri, yang alhamdulillah bisa walaupun ada sedikit kendala dan lain sebagainya, tapi intinya akhirnya alhamdulillah bisa terselesaikan. Begitu saya usia SMP itu mulai saya itu bagian belah kompresor. Jadi karena freezer ya, jadi kompresor kulkas itu istilahnya. Nah itu pada saat rusak saya ini bagian motong, bagian gergaji. Jadi pakai gergaji besi itu kita gergaji tangan. Nah itu dari situ saya dapat upah untuk gergaji. Saya lupa waktu itu berapa, tapi dapat upah. Jadi lumayan. Jadi pada saat di luar jam sekolah atau pada saat liburan itu saya isi dengan seperti itu. Kemudian setelah hampir spesialis bagian potong atau gergaji kompresor, lama-lama meningkat. Jadi saya mulai diajarin rewinding istilahnya. Jadi kalau saat itu ya dipelajarin gulung gitu, dipelajarin gulung dinamo. Jadi mulai meningkat. Saat itu ya baru bikin gulungan, jadi bikin papan kotak, kemudian dikasih bambu 4, itu mulai dari yang ukuran kecil. Setelah jumlah lilitannya tercapai, ditambahin lagi di luarnya 4 lagi dan seterusnya. Nah itu baru bagian itu ya. Nah belum sampai masuk ke atau memasangkan ke kerennya, atau juga bagian masang plastik isolasinya di kerennya itu. Nah itu dulu seperti itu, berjalan terus. Alhamdulillah lama-lama saya diajarin untuk gulung dinamo. Kalau nggak salah saya mulai gulung dinamo itu di SMA ya. Jadi setelah SMA, nah itu saya mulai gulung dinamo dan alhamdulillah sudah bisa saat itu, baik itu kompresor dipasangin, kompresor kulkas, freezer, kemudian bahkan kompresor AC rotari. Nah itu saat itu saya sudah bisa, termasuk mengeluarkan kerennya, kemudian memasang kembali kipas angin, mesin cuci, segala macam. Nah itu alhamdulillah di SMA itu saya sudah istilahnya ya sudah sepenuhnya mampu untuk menggulung dinamo, bahkan untuk menentukan hitungannya, kemudian menentukan jumlah lilitannya. Nah itu semuanya alhamdulillah udah bisa, baik yang 1 fase maupun yang 3 fase saat itu bisa. Walaupun sekarang karena nggak pernah dipakai lagi, jadi kayaknya perlu belajar ulang, misalnya disuruh gulung gitu. Tapi itu nah itu dulu itulah. Jadi saya alhamdulillah dari awal memang
di keluarga yang mengenal dunia pendingin. Jadi itu makanya mungkin dari situlah timbul kecintaan saya terhadap dunia pendingin, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih berkecimpung di dunia pendingin. Walaupun om saya ini sudah nggak main di dunia pendingin lagi ya. Jadi mereka mungkin nggak tahu, udah bosen, jadi beralih ke usaha yang lain. Tinggal saya justru dari keluarga, dari Pak Le, dari Pak D itu yang masih menekuni di dunia pendingin. Nah itu tinggal saya, yang keluarga yang lain sudah nggak berkecimpung lagi di dalam dunia pendingin. Yaitu jadi alhamdulillah sampai sekarang ya, walaupun masih terus belajar, walaupun masih terus mengasah kemampuan. Jadi saya memang tidak pernah mendapatkan pendidikan teori. Jadi memang dari dulu ya itu, jadi langsung dari praktek, bukan dari teori. Jadi saya makanya dulu itu tidak mengenal teori memang. Jadi betul-betul tidak mengenal teori. Makanya dengan sekarang ini kemudahan untuk belajar ini alhamdulillah ya, satu hal yang luar biasa buat saya. Jadi saya mengenal istilah-istilah dalam dunia pendingin atau teknik pendingin itu ya baru sekarang ini. Jadi bukan dari awal gitu. Karena dulu ya itu. Jadi hanya belajar istilahnya belajar langsung praktek. Jadi bukan melalui teori dulu. Bahkan dulu nama-nama part yang ada di dalam sistem pendingin itu kita namain sendiri gitu loh. Jadi rak freezer gitu. Jadi bukan evaporator kita nyebutnya dulu, karena ya nggak ada yang ngajarin nama evaporator ini, itu enggak. Jadi rak itu raknya, atau kalau beli ya sama, jadi belanja beli rak freezer atau yang bentuk U, atau kalau kondensor, nah itu sudah dari dulu udah kondensor. Kemudian filter atau itu juga sudah tahu, kompresor juga sudah tahu. Jadi ada beberapa memang istilah yang tidak pernah tahu dulunya ya. Nah, ini alhamdulillah sekarang bisa belajar, semakin lebih tahu lah daripada saat yang dulu. Nah ini itu jadi awal saya mengenal dunia pendingin itu seperti itu. Di Surabaya, saya kebetulan lahir di Surabaya, besar di Surabaya ya. Jadi memang belajarnya saat saya kecil di rumah. Jadi pabriknya itu memang di belakang rumah. Jadi belakang rumah ada area kosong, nah itu dibangun home industry sebetulnya, itu bukan pabrik besar gitu, bukan, tapi home industry yang untuk bikin es itu. Itu saya rasa awal saya mengenal dunia pendingin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman tadi sudah melihat bagaimana perjuangan Pak Haji Arifin dalam menekuni dunia pendingin tata udara Indonesia. Ada yang disampaikan Pak Haji kepada pemirsa? Ya intinya mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Jadi itu hanya cerita awal. Setiap orang pasti punya sejarah yang berbeda, tapi itulah sejarah saya yang saat itu kita awali di kota Surabaya. Oh, iya. Untuk itu bagi teman-teman yang suka dengan video ini, tolong untuk komen, kemudian like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk masalah air dryer, ini masternya ya. Untuk informasi selanjutnya teman-teman bisa lihat di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.